Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, Biro United. Kembali lagi gue pengen update kalian tentang berita-berita Manchester United hari ini. Dan terutama gue mau fokus tentang pembelian selanjutnya atau rumor lah yang lagi kenceng, yaitu pembelian right back Sergio Des ya. Oke, gue tahu di preskon Erik ten Hag hari ini tuh dia ada ngomong AWB masih dalam rencana ya, tapi gimana pun juga ya transfer is transfer, preskon is preskon ya, jawaban di preskon belum tentu apa yang direflektif di transfer ya. Kita mulai dulu dengan berita Amad Diallo ya. Kelihatannya udah bakal di loan out satu musim ke Sunderland ya. Kalian tahu sendiri lah gue suka sama Amad Diallo dan menurut gue sayang dia nggak dapet kesempatan musim ini. Tapi kalau Palestri nggak dapet kesempatan ya Diallo menurut gue sih udah lebih jauh lagi gitu loh ya. Paling ready ya Palestri sama si James Garner lah kalau gue bilang untuk coba masuk tembus ke ke tim inti ya. Ngomong-ngomong soal James Garner ya dikonfirmasi pertama kali oleh Athletic ya, Athletic UK dan juga dikonfirmasi oleh Romano bahwa full agreement jadi udah sah kita menjual James Garner ya ke Everton sebesar 15 sampai 20 juta pound sterling ya, harga yang cukup fantastis untuk James Garner dan gue jujur menyayangkan sekali penjualan ini karena ya kita nggak sempat melihat James Garner beraksi sama sekali di tim inti. Ya paling cuma sekali-sekali doang itu kan ya substitusi, tapi nggak pernah lah kalau bisa nonton masuk nggak pernah. Sayang loh, padahal ini prospeknya katanya sih cukup bagus James Garner ya untuk ya sebagai DM. Ya oke lah kita ada Casemiro gitu kan ya, tapi kenapa kita nggak coba kasih kesempatan dulu untuk James Garner? Kenapa kita langsung jual? Ya ada kemungkinan ya buat nambahin dana ya kan atau ya 15 juta bandingin sama pengeluaran sekarang itu apa gitu, paling cuma 10% benar nggak? Ya jangan-jangan kalau kita pakai dia kita bisa menghemat duit lebih banyak di kedepannya gitu loh. Kita nggak perlu cari midfield lagi. Ya sayang sih kalau gue bilang sayang, tapi ya kelihatannya sih udah done deal ya. Sebentar lagi here we go James Garner ke Everton. Gue sangat sayang sama deal ini. Ya walaupun gue nggak pernah lihat James Garner main ya, tetap aja gue pengen lihat potensi dia seperti apa di tim inti ya dan juga Premier League. Ya sebelum ngomongin tentang Sergio Des, gue mau update dulu ya soal di YouTube Fabrizio Romano dia ada upload satu video khusus Manchester United ya. Jadi gue mau ngomongin apa yang dia omongin ya di video tersebut ya. Dia ngomongin sama Martin Dubravka udah here we go. Dia udah ngomongin soal Sergio Des yang nanti kita bahas. Terus dia ada ngomongin soal Victor Osimhen ya. Jadi dibilang pasti nggak bakal datang ke Manchester United dan juga rumor swap dengan Ronaldo itu nggak benar ya. Asensio juga udah pasti nggak ada kabar lagi Manchester United karena dia dan juga Asensio dan Gakpo itu cuma sebagai alternatif untuk Anthony ya. Jadi ya ya feeling gua sih takutnya kalau emang nggak jadi deal gitu kan ya. Jadi dia ada backup kan. Seperti yang gue pernah bilang lah sebelumnya. Ya kan muncul berita Asensio kan aneh. Bentar lagi Anthony here we go kok muncul berita Asensio. Oh berarti ini udah mau disetting nih, udah siap-siap nih kalau misalnya ditolak lagi gitu loh ya offernya Manchester United lah. Um, dan untuk Frankie De Jong ya, Frankie De Jong jadi masih mencoba sampai last minute ternyata Manchester United ya untuk ngesign Frankie De Jong. Tapi per detik ini ya Frankie De Jong masih belum berubah, masih belum ngomong ke Barcelona, belum ngomong ke agennya Frankie De Jong sendiri kalau dia pengen keluar dari Barcelona. Jadi masih hati dia masih cinta Barcelona dan mau stay di Barcelona tapi nggak mau nurunin gaji. Which is nggak salah dia dong, nggak mau nurunin gaji ya kontraknya udah seperti itu yang buat apa dia nurunin gaji ya. Which is masuk akal sebenarnya. Cuman ya gue nggak ngerti aja gitu ya. Dia kan masih muda ngapain dia begitu ribet-ribet ya. Frankie De Jong mungkin ada rumor mau disikat sama Chelsea. Ya gue masih bisa jadi benar Chelsea emang lagi big spending banget ya dengan owner baru. Ya kan terakhir aja dia beli si Josko Graviol kan. Rencananya tuh 90 juta euro. Gila. Buat center back 90 juta euro ya sebagus apa nih Josko Graviol nih ya. Tapi ya gitu ya Frankie De Jong per detik ini nggak ada yes lah ke klub manapun juga. Cuman dia bilang yes ke Barcelona doang, tapi nggak mau no untuk apa namanya potong gaji ya. Jadi itu untuk Frankie De Jong ya. Itu update dari YouTube-nya Fabrizio Romano. Jadi untuk Fabrizio Romano juga dia ada ngomong soal Sergio Des ya. Faktanya adalah benar Sergio Des di approach sama inilah ada omongan antara Manchester United sama Barcelona tentang Sergio Des ya kan. Tapi ya Sergio Des deal itu cuman untuk kalau seandainya AWB out
Ya, dan sekarang ini AWB ternyata ada interest dari Crystal Palace dan juga West Ham interested sama AWB, ya. Dan sebenarnya ada omongan juga Barcelona mau ambil Dalot, ya, tapi Dalot not for sale, ya. Ini faktanya menarik nih ya omongannya, karena kalau kita lihat eh terlepas lah si siapa si Ten Hag di press con bilang, oh AWB not for sale, bener nggak? Ya kan, maksudnya AWB masuk dalam rencana dia lah, bukan not for sale. AWB itu masuk rencana dia. Tapi buat apa gitu loh, MU ngomong soal Sergio Des gitu loh, bener nggak? Kalau emang nggak ada kemungkinan untuk AWB keluar ke Crystal Palace ataupun West Ham, ya. Dan yang menariknya lagi kalau seandainya benar ya kan, ya, Manchester United atau si Ten Hag bilang Dalot is not for sale, faktanya adalah itu berarti Dalot itu tetap jadi nomor satu dan Sergio Des ini kemungkinan besar cuma datang untuk kompetisi, ya, atau mungkin backup Dalot, ya kan. Kalau Sergio Des perform dia bakal naik promosi jadi first team, ya, ya kayak gitulah, namanya juga kompetisi ya, ibaratnya kayak Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw, benar kayak didatengin untuk backup Luke Shaw, sekali main bagus, main terus ya dia bakal jadi tim inti, ya seperti itu ya. Jadi gue bilang Sergio Des rumornya ini sebenarnya sih nggak apa ya, nggak fair lah, sedikit nggak fair untuk Dalot, ya. Ini pendapat pribadi doang yang gue mau utarain ya, jadi setuju nggak setuju ntar boleh di komen deh ya. Sedikit nggak fair gitu loh ya, dan gue jujur kan kalian tahu ya, gue udah bilang squad Ten Hag tuh udah lengkap di transferan kali ini, ya. Lu nggak mungkin mengganti ya, atau ya membeli 11 pemain gitu, setiap posisi ada beli pemain dalam satu satu transfer, itu nggak mungkin gitu loh ya. Seandainya lu ada duitnya pun juga itu lebih baik jangan dilakukan, ya. Terlalu banyak pemain masuk itu bakal create banyak masalah, ya, di keharmonisan tim itu bakal terganggu, itu udah pasti, ya. Ini dimana yang dressing roomnya masih toxic dari sebelum-sebelumnya, ya kan, lu tambah banyak pemain baru lagi itu bisa 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 bikin ya, kalau orang bilang, kalau gue bilang bisa bikin apa namanya Ten Hag makin botak, tapi ada yang bilang bisa bikin Ten Hag gondrong, benar nggak? Ya kan. Nah, kalau kalian bisa lihat ya gini ya, pemain baru masuk artinya apa? Pemain-pemain lama bakal ada yang bisa nggak dapat jatah main atau berkurang, ya kan. Namanya juga membawa kompetisi ya, which is good juga gitu kan. Tapi kalau lu kebanyakan pemain lamanya pada unhappy semua, ya jadi bikin dressing room nggak harmonis, ya. Belum lagi pemain barunya masih harus adaptasi, harus ya semuanya lah gitu kan ya, kenalan sama teammates segala macam, adaptasi sama lingkungan baru, tim baru, member baru, sama pelatih baru, dan kalau bukan Anthony lah ya, dan juga sistem baru, sistem permainan baru, terlalu bisa bikin banyak masalah ya. Kalau gue bilang sih udah lengkap, bukan berarti gue bilang bisa jadi juara gitu dengan tim, enggak. Kalau untuk juara ya mungkin 2-3 transferan lagi gitu, tiga dapat transfer window lagi, 2-3 kali transfer window lagi kali untuk juara IPL, ya kan. Tapi kalau untuk transferan kali ini menurut gue udah cukup, ya udah cukup. Dan ini sebenarnya nggak adil untuk Dalot, ya kan. Dalot kan lagi berusaha untuk ya menjadi right back Manchester United lah gitu, yang tim inti, ya. AWB udah pasti jadi cadangan, ya kan. Karena menurut gua nih ya, untuk sekarang ini sepak bola modern, ya kalau memang masalahnya apa, masalahnya fullback gitu, lu nggak perlu harus jago defense, yang paling penting lu harus bisa offense, benar nggak? Ya, kalau jago defense doang ya AWB mau jadi first team terus, benar nggak? Udah masuk timnas Inggris, ya. Karena zaman sekarang gitu ya, fullback itu kemampuan offense-nya tuh harus lebih bagus ketimbang kemampuan defense-nya. Itu penting, penting banget. Ya, anggap aja lah 70% offense, 30% defense. Ya, anggap aja seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau apabila lu ada center back yang bagus, ya berarti lu nggak terlalu diperlukan gitu. Center back dan juga inilah DM yang bagus, lu nggak perlu terlalu diperlukan di area wide. Nggak perlu terlalu diperlukan. Ya, perlu lah, tapi tetap aja gitu. Dari secara teori itu lu punya license untuk nge-backup serangan gitu loh, benar nggak? Nge-backup lu punya winger. Ya, ini penting banget gitu loh, ya. Kalau sebelumnya kenapa kita nggak bisa jalan gitu kan ya? Karena sebelumnya ya sorry aja Maguire. Ya gue selalu bilang Luke Shaw ini nggak terlalu bersinar karena harus cover pantat Maguire. Alex Telles nggak terlalu bersinar karena harus cover pantat Maguire. Ya kan? Dalot nggak bersinar di game pertama dan kedua karena harus cover pantat Maguire.
yang dimana dia juga perlu di cover pantatnya bener kan? Ya kan? Jadi seperti itu ya. Gue bilang nggak banyak fullback yang benar-benar balance antara menyerang bagus, defense juga lumayan tuh nggak banyak. Kalau gue lihat kayak TAA ya kan, Andrew Robertson, mereka gue bilang defense nggak terlalu bagus-bagus amat ya, nggak bagus-bagus amat. Offense mah jelas bahaya, crossingannya gila-gila semua, ya kan? Untuk yang balance itu nggak banyak gitu loh. Menurut gue kayak Luke Shaw tuh termasuk balance. Dan kalau Alex Telles gue bilang ofensifnya bagus, defense-nya ya nggak terlalu. Ya tapi sekali lagi, sepak bola modern, selama lu ada di Emben bagus, sama lu punya center back bagus, nggak terlalu krusial gitu. Lu harus bagus defense gitu, 100% harus ini. Ya karena gimana pun juga ya kalau lu punya fullback yang offense bagus, defense bagus gitu kan ya. Ya itu mah udah perfect banget tuh, harganya udah berapa sekarang gitu tuh fullback. Benar nggak? Pasti mahal sekali, apalagi bisa gesit lagi, apalagi kalau gesit lagi, benar nggak? Ya kan? Tapi gesit juga menurut gue itu bukan 100% mutlak harus ada di fullback. Andrew Robertson nggak terlalu gesit, gue lihat ya. Itu penting kalau gue bilang ya. Jadi itu menurut gue ini nggak fair gitu loh untuk Dalot ya, karena kalau orang khawatir dia nggak bisa defense ya kebanyakan fullback yang bagus-bagus nggak bisa defense. Ya dia dia terbantu aja gitu, tercover sama fullback yang bagus, sorry, center back yang bagus sama DM yang bagus. Itu aja simple. Ya. Jadi kalau untuk Dalot ya gitu, gue bilang sih dia perlu dikasih kesempatan ya, dan dengan backup AWB menurut gue sekarang ini cukup, cukup ya. Kalau AWB keluar baru deh lu mikir, tapi kita ada Brandon Williams gimana kabarnya ya? Apakah dia jadi di loan out atau dijual gitu loh. Ya kan? Masih ada backup lah gitu loh. Dan fullback sih perlu ada backup. Ya, fullback sama winger tuh termasuk yang physical banget gitu loh, benar-benar cover 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 areanya cukup luas. Ya, jadi rentan cedera ya. Lihat aja kayak Luke Shaw kan suka cedera juga, walaupun sempat patah lah kakinya. Nah, jadi kalau gue bilang sih gitu ya. Mungkin ini kalian nggak setuju ya kalau rumor Des ini eh, fair-fair aja buat Dalot, namanya juga ngasih kompetisi ya, itu valid sih. Tapi menurut gue karena sebelumnya kan Dalot nggak dapet kesempatan sama sekali. Ya, zaman Ole mana ada AWB all the time kan. AWB dan juga Maguire all the time, benar nggak? Ya, nggak dapat kesempatan. Zaman Ragnik baru dapat kesempatan. Dalot zaman zaman Ten Hag baru dipercaya 100%. Ya kan? Jangan bilang sekali lagi dua game pertama mainnya jelek Dalot. Ya sekali lagi itu ada Maguire situ. Mungkin dengan center back pairing center back yang lebih lebih bisa gitu ya. Kayak Ferran atau apa, mungkin lebih bagus dia main. Ya, ataupun mungkin sama Lindelof pun dia bakal lebih bagus ketimbang sama Maguire. Ya karena nggak mudah gitu loh. Lu jadi left back, jadi full back tapi ada center back yang Maguire itu nggak gampang. Lu lebih banyak kan harus cover area lu dan juga bantu cover belakangnya si Maguire gitu loh. Ya, nggak mudah. Ya, paling itu yang gue bisa omongin ya soal transfer ya, soal apalagi right back. Gue tetap berpendapat nggak perlu beli lagi pemain ya, sama sekali nggak perlu kecuali ada yang keluar gitu aja deh. Ronaldo keluar harus buru-buru cari striker. AWB keluar ya mungkin harus buru-buru cari right back ya mungkin. Kecuali kalau emang ya Brandon Williams bisa dipakai gitu loh, benar nggak? Dan gue sih pengen lihat Brandon Williams main lagi jujur aja ya. Sebelumnya dia cover Luke Shaw cukup oke di kiri ya. Gue pengen lihat lagi gitu dia main di mana sebelum dijual. Ya. Oke, gimana? Setuju nggak kalian soal pendapat gua ya soal ya pembelian selanjutnya perlu nggak perlu, dan juga right back perlu nggak kita kasih kompetitor yang lebih bagus untuk Dalot gitu loh. Ya kan sementara kita belum pernah, ya dia belum dikasih kesempatan untuk membuktikan diri gitu loh ya dengan kapasitas eh, pelatihan yang benar gitu loh. Ya, kalau gue bilang sih perlu dikasih kesempatan, ya kan. Makanya nggak perlu buru-buru lah. Transfer masih ada musim depan lagi, masih ada Januari, benar nggak? Lu udah mau buru-buru apa camut-camut aja gitu kan. Malah makin lama makin makin ini lagi dressing room-nya makin panas gitu atau apa kan bahaya yang kayak begitu. Ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.